Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang mungkin agak berbeda dengan materi minggu kemarin, yaitu terkait dengan ikatan kimia. Mungkin teman-teman di sini waktu SMA sudah mengenal terkait dengan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan polar, nonpolar, dan lain-lain. Jadinya nanti kita flashback aja ya. Jadinya mengulangi, mereview lagi biar teman-teman ingat semua. Secara garis besar, unsur itu ada dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan stabil, yakni dalam bentuk monoatom, dan dalam keadaan yang tidak stabil dalam monoatom. Unsur yang dia dalam keadaan stabil itu berarti dia bisa sendiri tanpa melakukan interaksi atau bereaksi dengan unsur lain, yakni golongan gas mulia. Golongan gas mulia itu merupakan golongan 8A. Kenapa gas mulia itu sifatnya stabil? Karena dia mengikuti aturan duplet atau oktet. Duplet itu 2, oktet itu 8 elektron valensinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gas mulia itu merupakan golongan 8 yang sifatnya tadi sudah stabil. Jadinya dia di alam itu dalam keadaan bebas. Seperti contohnya aja misalnya seperti He itu helium, argon, dan lain-lain. Sedangkan unsur yang sifatnya tidak stabil itu merupakan selain golongan 8, yaitu golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nggak mungkin dia dalam keadaan bebas sendiri di alam. Contohnya aja misalnya pada golongan 1 seperti Na, nggak mungkin Na itu hanya sendiri. Karena dia akan berikatan dengan unsur lain. Contohnya aja misalnya dengan Cl, sehingga dia bisa membentuk NaCl atau suatu garam. Dalam pembentukan ikatannya antara unsur satu dengan unsur yang lain, otomatis membutuhkan suatu ikatan kimia agar menghasilkan suatu senyawa yang sifatnya itu stabil. Oke, pada gambar berikut merupakan grafik dari SPU atau sistem perioduk unsur, di mana terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baik itu golongan A maupun golongan B. Jadinya nanti golongan 1 itu biasanya dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron yang biasanya digunakan untuk berikatan dengan golongan lain. Misalnya seperti golongan 7, misalnya Na sama Cl, atau K sama Br, atau begitu juga dengan golongan 6. Jadinya mereka bisa saling berikatan. Golongan 1, golongan 2, dia cenderung untuk melepaskan 2 elektron, sehingga dia akan cenderung membentuk ion 2+. Golongan 3 cenderung untuk melepaskan 3 elektron, sehingga 3+. Terus golongan 4, dia bisa melepaskan, bisa mengikat juga. Golongan 5, dia cenderung untuk mengikat 3 elektron. Golongan 6, dia cenderung untuk mengikat 2 elektron, sehingga muatannya -2. Golongan 7, dia cenderung untuk mengikat 1 elektron, sehingga ionnya yaitu -1. Sedangkan untuk golongan 8 yang paling kanan sendiri, ini merupakan unsur-unsur gas mulia yang sifatnya tadi sudah stabil. Jadinya dia di alam dalam keadaan monoatom, He, Ne, Ar, Kr, Xe maupun Rn. Sedangkan untuk golongan 1 sampai golongan 7 itu nggak mungkin dia berada di dalam alam dalam keadaan monoatom, sehingga dia harus berikatan dengan unsur lain untuk membentuk suatu senyawa. Untuk mengetahui kemampuan suatu unsur tadi dalam melakukan pelepasan atau pengikatan elektron, kita harus melakukan suatu konfigurasi elektron. Konfigurasi yang dapat kita lakukan misalnya dalam menggunakan aturan Aufbau. Jadinya nanti ada 1s, 2n, ini seperti teori hujan rintik kayak gitu ya. Jadi urutannya itu bukan dari atas ke bawah, tetapi kita mengikuti garis panah tersebut. Jadinya ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Contohnya aja misalnya seperti Na. Na itu nomor atomnya itu 11 ya. Jadinya nanti kalau misalnya S itu kan maksimal diisi oleh 2 elektron, P itu 6 elektron, D itu 10 elektron, F itu 14 elektron. Jadi kalau misalnya dia Na-nya itu 11, jadinya ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, akhirannya S1 sehingga dia golongan 1A. Jadinya konfigurasi elektron di sini dia berfungsi untuk mengetahui letak suatu unsur, dia terletak pada golongan berapa, periode berapa, dan dia bisa digunakan
untuk mengetahui kemampuan unsur atau unsur tersebut itu dalam keadaan stabil atau tidak stabil. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan elektron valensi yang terakhir itu berapa, sehingga nanti kemampuannya akan melepas atau menerima elektron. Oke, ini bentuk-bentuk dari orbital yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya, yaitu orbital secara garis besar itu ada bentuk orbital S. Jadi S itu merupakan orbital yang bentuknya itu sangat sederhana sekali, yakni bulat seperti itu. Sedangkan untuk P, dia itu ada 3 bentuk, yaitu PX, PY, dan PZ. Sedangkan untuk orbital D, itu tapi mungkin tidak dijelaskan di sini ya, tidak digambarkan di sini. Sedangkan D itu mempunyai 10 elektron, jadi dia mempunyai 5 orbital. Jadinya kalau misalnya S dia bentuknya bulat, dia maksimal hanya diisi oleh 2 elektron. Sedangkan untuk orbital P, itu ada PX, PY, dan PZ, itu maksimal diisi oleh 6 elektron. Sedangkan untuk orbital D, itu diisi oleh maksimal itu 10 elektron. Dan yang terakhir, itu orbital F maksimal diisi oleh 14 elektron. Oke, ini ada contoh konfigurasi elektron, misalnya pada unsur B dengan menggunakan nomor atom 5. Jadinya B itu merupakan boron, di mana dia apabila dikonfigurasi dengan nomor atom 5, nanti dia akan menghasilkan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p1. Sehingga dia menempati kulit 2, yaitu K sama kulit L. Kulit K-nya tadi 1s2, kulit L-nya yaitu 2s2 dan 2p1. Di mana K-nya tadi itu kan menempati orbital S. S tadi sudah dijelaskan bahwa dia maksimal 2 elektron, sehingga orbitalnya itu penuh. Sedangkan untuk kulit L, yaitu kulit terluar atau kulit valensi yang terisi 3 elektron. Di mana elektron valensinya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa elektron valensi dari unsur B tersebut itu adalah 3. Sehingga dia termasuk golongan 3A seperti itu. Sedangkan contoh yang lain misalnya unsur C dia nomor atomnya 6, jadinya 1s2, 2s2, 2p2, dia kulitnya ada 2 semua ya. N itu ada 7, 1s2, 2s2, 2p3, O tadi ada 8, 1s2, 2s2, 2p4. Jadinya C, N, O itu semua mengikuti atau memasuki kulit yang kedua yaitu kulit L. Kita bisa lihat bahwa C-nya tadi terakhirnya 2s2 dan 2p2. Sehingga C tadi dengan nomor atom 6 dia masuk ke golongan 4A. Sedangkan N dia elektron valensinya itu ada 5, 2s2, 2p3 sehingga dia terletak pada golongan 5A. Dan apabila oksigen dia 8, valensinya tadi dia pada kulit keduanya atau kulit L-nya dia 2s2 dan 2p4. Elektron valensinya 6 sehingga dia terletak pada golongan 6A. Dalam suatu unsur yang bersifat tidak stabil, dia untuk membentuk suatu senyawa dengan unsur lain, dia harus mengikuti aturan dari gas mulia, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Karena unsur lain selain unsur gas mulia, semua itu bersifat tidak stabil, yang berarti dia membutuhkan unsur lain untuk berikatan agar dia menjadi stabil. Nah, duplet itu apa? Yaitu elektron valensinya 2, karena di dalam gas mulia itu kan ada yang paling atas sendiri, yaitu ada helium. Helium itu nomor atomnya itu 2. Sedangkan unsur yang Na, Ar, Kr, Xe, dan seterusnya itu nomor valensinya atau valensinya itu jumlahnya ada 8, yang berarti dia oktet. Nah, jadi misalnya ada Na, dia 28 misalnya ya, ini ada 281 kayak gitu, dia sifatnya tidak stabil. Nah, karena dia valensinya 1. Nah, dia kan bukan duplet, bukan oktet juga. Nah, sehingga dia akan cenderung untuk berikatan dengan unsur lain agar mengikuti aturan duplet atau oktet. Oke, ini dasar terbentuknya ikatan kimia, yaitu kecenderungan unsur untuk mempunyai konfigurasi elektron kulit terluar sama dengan konfigurasi gas mulia. Elektron yang berperan dalam ikatan kimia adalah elektron kulit terluar, yang berarti merupakan elektron valensinya. Jadi mengetahui elektron valensi itu hal yang wajib ya, sehingga kita mampu atau harus bisa melakukan konfigurasi. Kalau kita nggak bisa melakukan konfigurasi, kita nggak tahu unsur tersebut mempunyai valensi berapa. Di mana struktur atom tadi dalam melakukan proses ikatan kimianya itu secara garis besar tuh ada
dua jenis, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ini mungkin teman-teman yang dulu mungkin pernah membaca dikit gitu ya terkait dengan apa perbedaan ikatan ion dan kovalen itu seperti apa. Oke, ikatan ionik atau elektrovalen adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif dengan gaya elektrostatik, yaitu antara logam dan non-logam. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan ion yaitu ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Terus selanjutnya adanya perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain. Ada atom yang mudah melepaskan elektron dan ada atom yang sifatnya tadi menerima elektron. Nah, maksudnya gimana? Melepas sama menerima. Kalau misalnya dia melepaskan elektron sehingga unsur atau atom tersebut itu akan cenderung bermuatan positif. Di mana yang bermuatan positif itu biasanya golongan 1, 2, 3. Nah, sehingga dia akan cenderung sifatnya itu tadi adalah logam. Sedangkan atom yang cenderung untuk menerima elektron itu misalnya golongan 6, golongan 7 seperti itu, dia akan cenderung sifatnya non-logam. Sehingga antara melepaskan elektron sifatnya logam dan menerima elektron sifatnya non-logam. Sehingga bisa terbentuk ikatan ionik. Contohnya aja misalnya seperti NaCl, natrium klorida, ada KCl, kalium klorida, ada MgCl2, magnesium klorida, BaO, barium oksida. Na, K, Mg sama Ba-nya di situ itu merupakan golongan logam yang cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan Cl sama O itu akan cenderung untuk menerima elektron. Sehingga mereka tergolong dari golongan non-logam. Oke, contoh yang paling gampang seperti Na dan Cl. Na kita tahu sendiri Na itu merupakan golongan alkali, yaitu mempunyai nomor atom 11. Jadi kalau misalnya kita melakukan konfigurasi, ya hasilnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sehingga dia ada 3 kulit gitu ya, kulit K, kulit L, dan kulit M. Sehingga valensinya itu 1. Nah, untuk membentuk suatu gas mulia, dia kemungkinannya ada 2, yaitu melepaskan 1 elektron atau menangkap 7. Bayangkan menangkap 7, itu kan sangat energi yang digunakan sangat besar sekali ya. Sehingga Na tadi atau golongan 1, dia akan cenderung melepaskan 1 elektron. Sehingga kulit M-nya tadi lepas, sehingga valensinya menjadi 8 atau mengikuti aturan oktet dengan melepaskan 1 elektron. Sehingga Na-nya tadi itu akan cenderung membentuk ion positif yang berarti Na+. Sedangkan Cl itu merupakan klor, dia mempunyai nomor atom 17. Kalau misalnya kita melakukan konfigurasi, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dia mengikuti atau menempati 3 kulit, di mana pada kulit ketiga atau kulit M, dia mempunyai valensi 7. Sehingga dia, kalau dikira-kira, dia cenderung untuk mengikat 1 elektron atau melepaskan 7 elektron. Melepaskan 7 itu kan membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Jadinya dia cenderung untuk mengikat 1 elektron. Sehingga valensinya biar menjadi 8. Nah, jadinya nanti dia akan cenderung untuk mengikat 1 elektron. Jadinya Na-nya tadi melepas 1 elektron, sedangkan Cl-nya mengikat 1 elektron. Nah, sehingga nanti akan membentuk ion Na+ dan Cl- bereaksi membentuk senyawa NaCl. Kita tahu sendiri bahwa NaCl atau merupakan garam dapur itu sifatnya mudah larut dalam air. Jadinya hampir semua garam gitu ya, dia cenderung sifatnya mudah larut dalam air karena garam itu merupakan atau terbentuk dari campuran antara basa tambah asam. Jadinya asam tambah basa itu nanti akan menghasilkan garam plus air, di mana garamnya itu biasanya sih rata-rata mempunyai sifat larut dalam air. Sehingga kalau misalnya NaCl dia diionisasikan, dia akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Nah, nanti Na-nya tadi dia 11, 281, Cl-nya tadi 17, 287, sehingga mereka saling berinteraksi. Terjadi gaya elektrostatik antara ion Na+ dan Cl-, sehingga akan terbentuk senyawa NaCl. Na tadi sifatnya logam, Cl sifatnya non-logam. Sehingga ikatan yang terjadi antara Na dan Cl itu adalah ikatan ion. Nah,
Kenapa ikatan ion? Nah, terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, jadinya terjadi serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif, antara ion atau antara unsur yang melepaskan elektron dengan unsur yang menerima elektron. Jadinya saling melengkapi, terus dan terbentuk antara ion logam dan ion non-logam. Ini terkait dengan sifat-sifat dari senyawa ionik, jadinya sifat-sifat dari garam seperti itu atau ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam sifatnya itu apa? Yaitu pertama, mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Yang kedua, larut dalam pelarut polar, tidak larut dalam pelarut non-polar. Dalam keadaan lebur atau larutan dapat menghantarkan arus listrik. Kayak itu biasanya perbedaannya di sini itu membedakan antara ionik, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Itu mempunyai 3 parameter yang berbeda, yaitu terkait dengan titik leburnya, kelarutannya, sama kemampuan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi harapannya teman-teman semua bisa membedakan nih antara ionik sama ikatan yang kovalen. Karena parameter yang membedakannya itu biasanya itu ada 3 parameter tersebut. Oke, terus selanjutnya ada ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 buah atom. Di mana ikatan ini terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Jadi kalau ionik tadi antara logam dengan non-logam, sedangkan ikatan kovalen itu antara non-logam dan non-logam. Kalau logam sama logam bisa enggak? Logam sama logam itu tidak bisa terjadi suatu reaksi. Di mana ikatan kovalen normal yaitu jika pasangan yang dipakai bersamaan tersebut berasal dari atom-atom yang berikatan. Nah, jadi maksudnya apabila dia golongan non-logam dengan non-logam, misalnya antara H dengan O, nah, nanti akan membentuk H2O, H2 plus O2 menjadi H2O gitu. C plus O2, CO2. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ikatan kovalen. Jadinya kalau misalnya dia golongan non-logam, otomatis kan yang bereaksi tidak mungkin golongan 1, 2, 3 ya, karena 1, 2 itu cenderung sifatnya logam, kecuali hidrogen kayak gitu. Jadinya unsur-unsur yang terlibat kayak gitu atau unsur-unsur yang terjadi itu biasanya golongan 7, 6, 5 gitu. Kalau 4 itu cenderung ke arah semi menuju non-logam. Dari struktur Lewisnya atau dalam bentuk ikatannya, ikatan kovalen tadi itu kalau misalnya digambarkan dengan menggunakan struktur, itu ada ikatan rangkap 2, rangkap 3, kayak gitu. Rangkap 2 misalnya seperti O berikatan dengan O. Kenapa O tadi rangkap 2? Karena O itu merupakan golongan 6, yang berarti valensinya tadi 6, sehingga dia butuh 2 elektron agar bisa membentuk senyawa yang sifatnya tadi stabil. Jadinya O dengan O yang satu dia butuh 2, O yang satunya lagi itu juga butuh 2. Jadinya saling melengkapi sehingga dia mempunyai rangkap 2 ikatan kovalennya. Sedangkan untuk rangkap 3, contohnya tadi misalnya nitrogen. Kenapa nitrogen mempunyai rangkap 3? Karena nitrogen tadi merupakan golongan 5 di dalam SPU, sehingga dia butuh 3 elektron untuk membentuk senyawa yang stabil, sehingga satunya ada N2 kayak gitu, satunya butuh 3, satunya lagi juga butuh 3, otomatis dia membentuk ikatan rangkap 3. Contohnya misalnya pada bentuknya senyawa, contohnya misalnya pada ikatan rangkap 2 itu pada CO2, terus ikatan rangkap 3 itu pada etuna yang berarti C2H2. Itu kalau misalnya kita gambar terkait dengan inti atomnya atau atom pusatnya tadi. Nah, atom pusatnya dia mempunyai berapa elektron. Nah, terus nanti dia PeB-nya berapa, PeI-nya berapa. Itu nanti bisa kita gambarkan dengan menggunakan struktur Lewis. Oke, secara garis besar ikatan kovalen itu ada 2 jenis, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Tapi kalau ikatan yang ionik tadi itu enggak ada jenisnya gitu ya, dia cuma satu. Tapi kalau yang kovalen itu yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nanti kita bisa belajar perbedaan dilihat dari strukturnya, dilihat dari sifat fisika kimianya, itu mempunyai perbedaan yang bisa kita bandingkan kayak gitu ya. Jadinya harapannya nanti teman-teman jangan kebalik antara ikatan kovalen polar dan non-polar, karena dilihat dari kelarutannya, dilihat dari titik leburnya, kayak gitu, itu
cukup berbeda. Oke, ini ciri atau karakteristik dari ikatan kovalen nonpolar, yaitu pertama, jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik sama kuat ke semua atom atau momen dipolnya itu 0 atau perbedaan keelektronegatifannya itu kecil, kecil sekali. Jadinya ciri-ciri pertama yaitu dia mempunyai momen dipol 0. Terus kalau misalnya kita gambarkan, dilihat dari struktur Lewisnya, dia tidak mempunyai PEB, yang berarti dia tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas yang berasal dari atom pusatnya. Itu kalau misalnya kita dilihat dari senyawanya, dari strukturnya. Contohnya aja misalnya kayak H2, ada Cl2, CH4, dan lain-lain. Sehingga misalnya ini ada H dengan H, satu menerima, satu memberi, terus kemudian dia membentuk senyawa H2. H2 itu kan H dengan H, sehingga kan tidak ada perbedaan tuh. Karena sama-sama golongan satu, sehingga momen dipolnya itu 0. Jadinya struktur-struktur diatomik seperti H2, Cl2, F2, Br2, nah itu tuh semuanya itu termasuk atau tergolong dari kovalen non-polar. Sedangkan kalau misalnya dalam bentuk senyawa dari dua unsur yang berbeda, itu mau nggak mau kita harus menggambar untuk menentukan dia polar dan non-polar. Sehingga kalau CH4, C tadi merupakan golongan 4, sehingga dia mempunyai valensi 4, pas ya, jadinya 1, 2, 3, 4, kemudian dia berikatan dengan 4H. Nah, sehingga kan elektronnya kan pas, nggak ada elektron C yang tersisa. Atau istilahnya biasanya PEB, PEB-nya itu 0. Nah, sehingga dia tergolong dari kovalen non-polar. Selanjutnya terkait dengan ikatan kovalen yang polar, yaitu jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadinya momen dipolnya tadi itu tidak 0 karena mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Contohnya yaitu misalnya CH2 dan Cl. Selain itu misalnya kalau misalnya digambar dengan menggunakan struktur Lewis, atom pusatnya atau intinya itu mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau inti atomnya tadi mempunyai pasangan elektron bebas, berarti dia tergolong kovalen polar. Terus selanjutnya ikatan kovalen koordinasi, yaitu pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom, sedangkan yang satunya lagi tidak menyumbangkan elektron. Jadinya dia ada dua unsur kayak gitu, satunya menyumbangkan elektron, tetapi yang satunya itu tidak menyumbangkan apa-apa. Atom yang menjadi donor pasangan elektron harus mempunyai pasangan elektron bebas atau lone pair elektron. Contohnya aja misalnya pada reaksi NH3. NH3 itu N itu merupakan golongan 5 karena dia mempunyai valensinya 7. Sehingga kalau dikonfigurasi itu kan 2 sama 5. Nah, kalau 5 otomatis kan untuk mencapai 8 dia butuh 3. Sehingga dia berikatannya dengan hanya jumlahnya ada 3. Sehingga masih ada kelebihan 2 elektron atau satu pasang elektron bebas dari nitrogennya tadi, sehingga dia bisa berikatan dengan H+. H itu cuma punya satu elektron, tapi kalau misalnya dia ada plusnya, yang berarti hanya tadi sudah tidak punya apa-apa lagi atau sudah tidak punya elektron lagi, sehingga N-nya tadi digunakan sebagai donor pasangan elektron, sedangkan H-nya tadi itu menerima elektron dari N-nya tadi, sehingga dia nanti akan membentuk senyawa NH4+. Nah, ikatan yang terjadi antara NH3 dengan H+ itu disebut juga sebagai kovalen koordinasi. Kovalen karena N tadi merupakan nitrogen, nitrogen yang berarti itu gas, H itu merupakan hidrogen, hidrogen gas juga. Non-logam sama non-logam, otomatis dia tergolong kovalen. Selanjutnya ikatan hidrogen. Jadinya ikatan hidrogen itu gaya tarik antara molekul-molekul di mana atom hidrogen terikat secara kovalen pada unsur yang mempunyai elektronegativitas yang besar. Elektronegativitas besar itu contohnya misalnya pada golongan 7, 6, 5 gitu. H itu kan masih golongan 1 kayak gitu ya. Nah, biasanya sih yang terjadi antara H dengan FON atau kita singkat handphone. H dengan F, H dengan O, atau H dengan N. Nah, itu merupakan ikatan hidrogen.
Proton atau H yang dapat mengalami ikatan hidrogen adalah O dengan H, N dengan H, NRH atau SH. Di mana ikatan hidrogen itu ada dua jenis, yaitu ikatan hidrogen inter atau antar molekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Jadi ikatan hidrogen itu ada di dalam tubuh kita juga gitu ya, yaitu pada proses pembentukan nukleotida atau DNA. DNA itu kan DNA sifatnya double helix. Nah, itu juga ada ikatan hidrogennya. Oke, ini karakteristik atau pengaruh ikatan hidrogen. Karakteristik yang pertama yaitu ikatan hidrogen itu sifatnya sangat lemah, yaitu kurang dari sama dengan 20 kJ per mol. Walaupun biasanya ikatan kovalen itu kuat gitu ya, tapi untuk ikatan hidrogen itu sifatnya cenderung agak lemah. Terus ikatan hidrogen intermolekul itu berpengaruh pada titik didih dan titik lebur senyawa. Titik didih dan titik lebur besarnya sebanding dengan BM senyawa. Makin besar BM, makin besar titik didih dan titik leburnya. Maksudnya itu kayak gini. Jadinya untuk menentukan titik didih dan titik lebur senyawa itu biasanya tergantung dari BM. Maksudnya gini, semakin tinggi BM, titik didihnya pun itu juga akan semakin besar. Contohnya misalnya pada CH4. CH4 itu kan metana. Metana itu C itu 12, H itu 1. 12 tambah 4 itu 16. Kita bandingkan dengan C10H22. Nah, otomatis MR-nya pun itu juga lebih besar yang C10. Antara metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, antara metana dan dekana itu titik didih titik leburnya itu pasti lebih besar yang dekana. Kenapa? Karena mempunyai BM yang tinggi dibandingkan dengan CH4. CH4 itu kan metana. Metana itu sifatnya mudah meledak gitu ya. Senyawa yang sifatnya itu mudah meledak dapat disimpulkan bahwa dia mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah. Nah, pada kasus ini terdapat pengecualian. Jadinya walaupun BM suatu senyawa tadi itu rendah, tetapi apabila dia mengandung ikatan hidrogen, dia mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi. Nah, jadinya BM senyawa tadi itu bukan menjadi prioritas gitu ya, tapi kita cek, oh itu ada ikatan hidrogennya atau enggak. Oke, misalnya kita lihat tabel pada unsur-unsur hibrida. Misal nih antara CH4, NH3, H2O, ada HF, HCl, HBr atau HI ini. Misalnya pada hibrida yang HF, HCl, HBr dan HI. Semakin ke bawah dipastikan BM-nya tadi semakin besar. HF itu malah mempunyai MR atau BM yang sangat atau yang lebih kecil dibandingkan senyawa yang lain dalam satu golongannya. Tetapi ternyata HF dia mempunyai titik didih yang paling tinggi yaitu 19. Itu pertama paling titik didih yang tinggi, yang kedua yaitu HI, yang ketiga itu HBr, yang keempat itu HCl. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan hidrogen walaupun dia mempunyai BM atau MR yang rendah, dia mempunyai titik didih yang tinggi. Karena HF itu mempunyai ikatan hidrogen. Begitu juga dengan H2O, H2S, H2Se, dan H2Te. Yang paling tinggi titik didihnya yaitu H2O sampai 100. Yang kedua H2Te, ketiga H2Se, yang keempat H2S. Nah, karena H2O mempunyai ikatan hidrogen. Begitu juga dengan NH3. Nah, begitu juga pada CH4, SiH4, Ge dan SnH4. Dikarenakan mereka tidak mempunyai ikatan hidrogen sama sekali, sehingga kita tidak bisa menentukan atau nggak bisa, oh ini yang paling tinggi. Jadinya itu berdasarkan karakteristik dari senyawa tersebut. Oke, di sini ada contoh ikatan hidrogen yang terjadi intermolekul. Intermolekul yang berarti dia antar molekul. Jadi H2O pada satu senyawa bisa berikatan dengan H2O pada senyawa lain, berikatan dengan H2O pada senyawa lainnya lagi, dan seterusnya. Nah, itu jadinya mempunyai ikatan gitu ya. Dan dia tidak hanya dalam satu senyawa, tapi antara senyawa satu dengan senyawa yang lain itu juga mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Oke, contohnya aja misalnya yang ada di dalam tubuh kita, misalnya pada penyusun DNA atau RNA. Itu kan
Ingat ya, ada urasil, ada tinin, sitosin, guanin, adenin. Nah, kayak gitu. Jadinya ikatan yang terjadi antara basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen yang 2 itu menggunakan ikatan hidrogen. Karena DNA tahu sendiri dia kan double helix kayak gitu. Double helix yang berarti untaian 1 dengan untaian yang kedua itu saling berikatan. Kenapa dia berikatan? Karena dia mempunyai ikatan hidrogen antara basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen yang 2. Nah, misalnya pada sitosin dan guanin dia mempunyai 3 ikatan hidrogen, pada adenin maupun timin dia mempunyai 2 ikatan hidrogen, dan pada adenin dan urasil pada RNA dia mempunyai 2 ikatan hidrogen. Nah, jadinya beda gitu ya, sehingga walaupun dia mempunyai 2 untaian, dia masih bisa saling berikatan dalam DNA tersebut. Kalau ikatan hidrogen intramolekul, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi dalam satu senyawa. Nah, contohnya misalnya pada gambar ini, yaitu ikatan yang terjadi antara H dengan O. Jadinya dia dalam satu senyawa pun, dia juga mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen, yaitu H dengan O, yang mempunyai elektronegativitas yang tinggi dibandingkan dengan H-nya tadi. Oke, ini ada contoh soal, di mana penyelesaiannya juga udah. Nanti kita mungkin bahas di grup terkait dengan contoh soal yang lain gitu ya, ikatan kimia, karena ikatan kimia itu materinya nggak terlalu banyak, jadinya kita bisa menggunakan waktu diskusi sekalian tanya jawab. Contohnya misalnya pada kasus ini, sebutkan jenis ikatan antara Mg dengan nomor atom 12 dan Cl dengan nomor atom 17. Nah, Mg kalau misalnya dikonfigurasi dia terletak pada golongan 2A, sedangkan Cl dia terletak pada golongan 7. Nah, sehingga ikatan yang terjadi antara Mg tadi adalah ikatan ion, karena Mg cenderung untuk melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl itu cenderung untuk mengikat 1 elektron. Terus yang kedua yaitu misalnya N dengan H. Nah, N-nya tadi merupakan golongan 5 karena mempunyai nomor atom 7, H-nya tadi mempunyai nomor atom 1. Sehingga apabila N berikatan dengan H, otomatis N masih membutuhkan 3 elektron agar dia bisa membentuk aturan oktet. Sehingga dia akan cenderung untuk membentuk senyawa NH3. Otomatis masih mempunyai PIB gitu ya, sehingga NH3 itu akan cenderung atau dia mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen yang polar. Nah, nanti untuk contoh selanjutnya seperti C dengan Cl, Na dengan Br, H dengan O, C dengan O, silahkan digambar struktur Lewisnya, kemudian tentukanlah dia membentuk senyawa apa dan jenis ikatannya itu apa. Oke, ikatan yang selanjutnya yaitu ikatan van der Waals. Nah, jadinya ikatan van der Waals yaitu ikatan yang terjadi antara senyawa kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar. Nah, kita flashback dikit, kovalen nonpolar tadi karakteristiknya dia mempunyai momen dipolnya itu 0, yang berarti dia perbedaan keelektronegatifannya itu sangat kecil sekali. Misalnya pada senyawa Cl2 dia bisa berikatan dengan menggunakan Cl2 juga, walaupun ikatan van der Waals tadi itu sifatnya itu sangat lemah sekali, karena memang dia terbentuk antara kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar itu tadi ya. Oke, ini terkait dengan pengecualian dari rumus oktet. Tadi kan pada slide sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa di dalam alam tidak ada unsur yang dia itu dalam bentuk monoatomik bebas di alam kecuali golongan 8. Karena golongan 8 tadi mengikuti aturan duplet maupun oktet sehingga dia cenderung stabil. Unsur-unsur yang lainnya pun dia juga akan berusaha mengikuti duplet sama oktet tersebut agar dia bisa berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa kemudian ada di dalam alam. Tapi ada beberapa juga senyawa-senyawa yang dia itu tidak mengikuti aturan gas mulia, duplet maupun oktet. Sehingga disebut juga sebagai superoktet, yang berarti elektron advalensinya itu lebih dari atau jumlah elektronnya itu lebih dari 8. Contohnya misalnya atau kurang dari 8 itu juga bisa. Contohnya misalnya BeCl2. Nah, Be dia itu merupakan golongan 4. Nah, kalau misalnya dia dikonfigurasi itu kan nanti 2 kayak gitu. Otomatis
dua-dua dia berikatan dengan Cl-nya 2. Nah, sehingga kan yang ada di dalam pusat atau inti atom dia hanya mempunyai 4 elektron, bukan 8 elektron. Tapi dia di alam tuh ada, sehingga dia termasuk pengecualian rumus oktet. Begitu juga dengan BCl3. BCl3 itu B tadi itu merupakan golongan 3, sehingga valensinya pun itu juga 3. Dia berikatan dengan Cl jumlahnya 3 juga, sehingga yang ada di dalam inti atau pusatnya, dia hanya punya 6 elektron, bukan 8 elektron. Tapi walaupun dia mempunyai 6, bukan berarti dia tidak ada di alam atau tidak stabil. Nah, sehingga dia termasuk pengecualian rumus oktet. Begitu juga dengan PCl5, P tadi merupakan golongan 5, yang berarti kalau misalnya 5 normalnya kan butuh 3, tetapi ini kok dikasih 5. Nah, jadinya totalnya kan 10 elektron, lebih dari 8. Tapi di alam juga ada. Ada SF6 juga. SF6S itu merupakan golongan 6, normalnya dia dikasih 2 aja, tetapi ini dikasih 6, sehingga ada 12 elektron, lebih dari 8 elektron atau melebihi aturan oktet. Jadinya ada beberapa senyawa yang dia itu tidak mengikuti aturan duplet atau oktet, tetapi di alam itu ada. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Nanti teman-teman silahkan mengerjakan. Ini ada senyawa MgCl2, NH3, H2O, NaCl, H3PO4, NaF, CH4. Nah, tentukan jenis ikatan kimia yang ada di dalam senyawa tersebut. Nah, terus kemudian dan alasannya. Nah, dan karakteristiknya itu juga nggak apa-apa. Itu nanti silakan dikerjakan dulu, kemudian nanti kita diskusikan di dalam grup. Jadi harapannya nanti teman-teman sudah paham semua dari materi yang sudah kita diskusikan, terus nanti harapannya juga bisa mengerjakan kasus yang sudah ada di dalam slide ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, berkah barokah, berguna untuk selanjutnya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.